Capaian target pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di masa pemerintahan Bupati Pitahun dan Wakil Bupati Army Konai menuai kritikan tajam dari lembaga DPRD Timor Tengah Selatan. Pasalnya, sampai saat ini pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di wilayah setempat baru terrealisir kurang lebih 60 km dari target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan review RPJMD Kabupaten TTS, yakni sepanjang 1.260 km. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Religius Usunan usai menskor rapat Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah di kantor DPRD setempat Senin 30 Agustus 2021. Menurut politisi PKB ini bahwa pemerintahan Bupati Pitahun harus realistis menargetkan program pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten setempat dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Artinya bahwa Pemda TTS jangan hanya mematok target yang tinggi, tapi realisasi di lapangan jauh dari harapan. Karena menurut Egy, target yang tinggi tanpa diikuti capaiannya hanya akan mencoreng citra kepemimpinan Bupati Pitahun dan Wakil Bupati Army Konai dalam masa jabatannya maupun di akhir masa jabatannya. Egy berharap pemerintahan Bupati Pitahun mengevaluasi kembali angka capaian target pembangunan infrastruktur jalan kabupaten disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah sehingga kinerja baik pemerintah daerah tetap terjaga. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sementara dibahas, sudah diajukan oleh pemerintah dan dibahas oleh rancangan awalnya sudah dimasukkan dan dibahas oleh Bapemperda dan sudah difasilitasi oleh Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghasilkan beberapa catatan. Itu sementara kita juga di Banggar ada bahas tentang RKPD 2022 dan nanti dilanjutkan dengan KUA dan PPAS 2022. Namun ada beberapa catatan yang tentunya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam review RPJMD ini. Yang pertama, bahwa harus ada target-target yang realistis sesuai dengan real capaian saat ini. Kami contohkan saja. Kalau di RPJMD target untuk jalan mantapnya 1.260 kilo, 1.260 km yang ditetapkan. Kalau realisasi 2 tahun ini baru sekitar 40-60 kilo, berarti masih ada sekitar 900 lebih kilometer yang harus dicapai di tahun 2022-2023. Nah, dalam 2 tahun ini kita mau selesaikan 900 km dengan kemampuan keuangan daerah kita seperti ini tidak mungkin. Sehingga catatan kritis dari DPRD adalah diperbaiki. Ya, kalau memang saat ini hanya bisa ada baru 60 atau 70 km yang dikerjakan, maka kita realistis saja. Di 2022 kita bisa contohnya di dalam RKPD ada 20 km yang harus dikerjakan. Di 2023 nanti berapa, sehingga nanti di RPJMD itu angka tentang jalan mantap itu dia real. Contohnya kalau hanya bisa nanti capai 200 kilo, ya bikin saja 200 kilo. Tidak perlu sampai 1.160 kilo yang akhirnya rakyat jadi dengarnya senang karena ini berarti 5 tahun kepemimpinan tahun Konai kita punya jalan sudah baik semua. Ternyata di dalam RPJMD-nya hanya bisa dalam realisasinya hanya bisa mencapai 100 kilo. Nah, ini juga harus menjadi perhatian serius untuk di review RPJMD ini, harus dilihat targetnya. Kalau memang hanya bisa dapat 250 kilo, ya muat saja di situ 250 kilo. Sehingga di akhir dari di akhir jabatan dan pertanggungjawabannya, artinya ya mau nilai presentasi kinerja ya baik karena targetnya 250 mencapai mungkin realisasinya 200 atau mendekati 250.
Itu kan perencanaan yang baik, tapi terlalu tinggi perencanaannya yang tidak didukung dengan anggaran dan proporsi anggaran yang cukup juga percuma. Itu sama dengan kita mengiming-imingi rakyat tanpa kita berusaha untuk merealisasi dan membuat rakyat bisa sejahtera. Nah, jadi sekali lagi kami sebagai wakil rakyat, kami mau sampaikan kepada pemerintah daerah sehingga di review RPJMD ini kita melakukan target-target yang kalau bilang yang realistis. Jangan terlalu melampaui yang terkesan kita nafsu tinggi tapi tenaga rendah. Ya, kemampuan keuangan daerah, karena otomatis kita mau rencanakan tinggi pun PAD kita hanya 76 yang ini 2019 itu 76. Sekarang kalau kita rencanakan tinggi, kecuali kita tidak bergantung ke dana transfer. Tapi kalau dana transfer pusat yang kita harap tinggi, terus kalau di sana macet, kita mau kerja apa? Sehingga kita realistis saja, sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mungkin itu, Bapak. Pantauan KLTV News. Usai diskors, Wakil Ketua DPRD Religius Usfunan kembali memimpin rapat Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. Rapat banggar tersebut dihadiri Ketua DPRD TTS Marcu Buanambau, Wakil Ketua 2 Yusuf Soru, dan sejumlah anggota banggar DPRD setempat. Turut hadir Sekda TTS Martin Selan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, PLT Kepala Bapeda TTS Johannes Benu, Kaban PKAD TTS Johannes Lakapu, dan sejumlah anggota tim anggaran pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, anggota banggar DPRD TTS masih mempertanyakan target dan realisasi pembangunan infrastruktur jalan sejak awal kepemimpinan Bupati Pitahun dan Wakil Bupati Armikonai pertengahan 2019 sampai saat ini. Dalam jawaban pemerintah daerah yang disampaikan PLT Kepala Bapeda Johannes Benu melalui Kepala Bidang Visi Kantor Bapeda TTS Evi Ati bahwa target pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten setempat masih mengacu pada SK Bupati nomor 423/Kep/HK/ tahun 2017, di mana panjang ruas jalan Kabupaten TTS yakni 1.256,51 km. Yang sudah dikerjakan tahun 2019 lalu, baik jalan berstatus dan non-status, sepanjang 78,78 km. Sedangkan tahun 2020 dan 2021, jalan kabupaten yang sudah dikerjakan sepanjang 47,86 km, sedangkan jalan non-status sepanjang 26,64 km. Diganti dia tetap 1.256,50. SK Bupati nomor berapa ya? Timur Tengah Selatan nomor 423/Kep/HK/2017. Itu panjang ruas jalan kabupaten 1.256,51 km, dan ini untuk RPJMD selama SK ini belum diganti, maka panjang ruas jalan tetap dipertahankan. Dan panjang jalan yang dikerjakan di 2 tahun pertama periode Bapak Tahun dan Bapak Bunai, ruas jalan kabupaten 2020 dan 2021 yang sudah ditangani 2019 tuh. yang dikerjakan baik status maupun non status 78,78 km. Untuk 2020 dan 2021 jalan kabupaten yang dikerjakan 47,826 dan non status 26,64 Bentar ya. 47,86 ya, kilometer. Terus yang non statusnya 26,64 km. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Rodi Nenohai menambahkan, sejak awal pemerintahan Bupati Pitahun, Dinas PUPR memprioritaskan peningkatan ruas jalan kabupaten untuk mencapai lokasi jalan mantap. Dan sampai tahun 2021, ruas jalan mantap yang telah dikerjakan sepanjang 400 sampai 500 km. Kilometer itu setiap tahun kita ada pembangunan, tetapi kita mengerjakan di atas jalan yang dalam kondisi
kondisi baik. Misalnya ada peningkatan ruas jalan anak yang di tahun lalu. Misalnya seperti itu, kita membangun 8 kilo di atas jalan dalam kondisi baik yang bisa dilalui. Tapi peningkatan sehingga setiap tahunnya untuk mencapai kondisi jalan mantap, kita memang harus membangun di atas jalan-jalan berstatus. Nah, seperti tadi kami jelaskan tadi, dari 2019 hingga 2021 itu ada 78 km, 45 km, dan 40 km untuk 2021. Ruas-ruas jalan tersebut kita membangun di atas jalan yang berstatus dan yang non-status. Untuk laporan ke pusat untuk evaluasi untuk DAP itu kami tidak melaporkan yang non-status. Yang kita laporkan adalah yang berstatus. Jadi untuk itu penanganan kita seperti tadi disampaikan dari Pak Peda bahwa penanganan ruas jalan kita untuk ini baru mencapai 400 sampai 500 km dalam kondisi mantap. Jadi mungkin ini yang dapat kami jelaskan. Polcelere KLTV News mewartakan.